Nah, malam hari ini seperti biasa, kita akan belajar 2 sesi. Saya akan menyampaikan sesi pertama, saya singkat saja. Dan nanti setelah itu akan disambung dengan sesi oleh Pak Pendeta Gunar ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul ya, strategi pembelajaran dan pelayanan untuk LifeSkip, anak-anak LifeSkip Indonesia ya. Lalu strategi pembelajarannya gimana, lalu pelayanannya bagaimana ya, supaya kita bisa memiliki pemahaman visi dan misi yang sama. Tetapi sebelum kita masuk ke sana gitu ya, saya akan menyampaikan garis besar gitu ya, apa itu visi dan misi dari LifeSkip Indonesia ya. Di sana ada diagram bahwa visi itu adalah yang akan dituju. Nah, visi kita adalah membawa anak-anak Indonesia memiliki kehidupan yang lebih hidup ya. Lalu misinya yaitu membawa anak-anak datang kepada Kristus supaya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika anak-anak sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kelak mereka pasti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang takut akan Tuhan, sesuai mutu kita yaitu Children Today, Leader Tomorrow. Ya, saya ulang, jadi visi kita adalah membawa anak-anak Indonesia memiliki kehidupan yang lebih hidup. Misinya itu membawa anak-anak datang kepada Kristus supaya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kelak ketika mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, ya mereka adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sesuai mutu kita yaitu Children Today, Leader Tomorrow. Nah, teman-teman, lalu bagaimana caranya supaya visi ya untuk bisa dicapai dan bagaimana kita menjalankan misi itu? Maka ada perlu guidance atau perlu petunjuk ya. Nah, kalau Anda lihat di sana saya menggambarkan itu sebuah misi yang sedang didorong untuk menuju satu visi, yaitu titik tujuan ya. Nah, misi ini akan bergerak terus menuju visian dari perbaikan, penyempurnaan, dan akhirnya nanti tercapai goalnya itu ya. Nah, di situ ada roda yang bernama PDCA. PDCA itu singkatan dari P-nya itu plan, Do-nya itu adalah D-nya do, C-nya adalah check, A-nya action ya. Jadi supaya misi ini berjalan maka diperlukan sebuah plan atau rencana. Lalu setelah ada rencana maka harus dilakukan yaitu do, dan ketika sudah dilakukan maka perlu dilakukan cek ya, evaluasi seperti apa hasilnya, sudah sesuai atau belum, lalu nanti dilakukan action, tindakan, apakah perlu diperbaiki, apakah perlu ada yang dirubah ya. Nah, itulah sebuah diagram bagaimana di dalam LifeSkip ini kita punya visi, yaitu visinya tadi adalah suatu titik yang di atas itu membawa anak-anak supaya memiliki kehidupan yang lebih hidup. Nah, misinya yaitu tentu saja awalnya kita bawa dulu anak-anak itu datang kepada Kristus supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, supaya itu bisa diimplementasikan, dilakukan, maka perlu guidance ya, petunjuk yang saya sebut dengan PDCA, plan, do, check, action. Nah, kita akan bedah satu persatu apa itu plan, apa itu do, apa itu check, apa itu action ya. Jadi supaya visi itu tercapai, misinya itu bisa dikerjakan, maka yang pertama kita masuk pada bagian yang disebut yaitu adalah plan ya. Nah, plan atau rencana. Jadi teman-teman kalau ingin menjalankan sebuah visi dan misi tercapai di LifeSkip di tempat Anda, yang pertama Anda harus punya plan, punya rencana ya. Rencananya mulai dari membuka LifeSkip, lalu Anda perlu menyiapkan guru dan memastikan guru itu bisa mengajar sehingga mereka melalui apa yang diajarkan menginspirasi kehidupan anak-anak. Nah, lalu yang ketiga
pastikan di rencana Anda itu ada materi ya, materinya bisa berupa bimbingan belajar, bisa bimbingan rohani, materi-materi penginjilan. Yang keempat, Anda bisa menyusun jadwal dan kegiatan-kegiatannya, menentukan harinya, jam berapa kumpulnya, seminggu berapa kali dan seterusnya ya. Inilah yang disebut dengan plan atau rencana ya. Jadi untuk menggerakkan misi Anda harus menyusun sebuah rencana. Dan ketika rencana ini sudah disusun, maka Anda akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu yang disebut dengan do. Ya. Do itu artinya lakukan. Ya, jadi rencana yang sudah disusun itu harus dilakukan sebuah tindakan. Ya. Apa yang sudah di planning, direncanakan harus dilakukan sesuai program yang sudah dibuat. Ya. Misalnya seperti di Life Skills Baduy sudah dicanangkan bahwa anak-anak belajar saya suka membaca. Nah, lalu nanti harus ada alat ukurnya, targetnya mau berapa lama supaya mereka sampai bisa baca tulis. Nah, lalu tindakannya bagaimana? Ya programnya belajar dari mengenal huruf A, ya mengenal I, O dan seterusnya, diajarkan menulis dan sebagainya. Ya, itu di dalam plan tadi program. Nah, sekarang dilakukan ya, programnya dilakukan seminggu berapa kali, berapa jam, materinya step by stepnya bagaimana ya. Nah, ketika ini sudah dilakukan, nah, Anda harus membuat kontrol atau ceknya itu bisa sebulan sekali, 3 bulan, 6 bulan tergantung Anda ingin membuat berapa lama sirkulasi cek atau kontrolnya ya. Jadi Anda sudah membuat plan rencana, Anda sudah melakukan do, maka yang berikutnya itu adalah melakukan cek. Nah, ya, cek. Nah, misalnya Anda ingin melakukan setiap 3 bulan sekali, saya ingin melakukan cek atau monitoring program yang saya sudah buat ini benar-benar berhasil atau tidak, benar-benar dilakukan atau tidak, kira-kira gitu ya, benar-benar dilaksanakan atau tidak oleh guru-guru dan anak-anak misalnya. Ya. Nah, lalu kalau pelaksanaannya tidak sesuai, bagaimana selanjutnya? Nah, kalau Anda sudah menyusun program, ternyata targetnya tidak tercapai, programnya yang harusnya seminggu 2 kali ternyata hanya bisa dilakukan seminggu sekali, materinya mestinya setiap pertemuan 1 bab materi, tetapi ini 3 kali pertemuan baru habis 1 materi. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan plan tadi, dan do-nya tidak juga sesuai dengan plan-nya. Ya. Nah, maka langkah berikutnya Anda harus melakukan action, tindakan. Wah, ternyata kalau dibuat materinya sebanyak ini ternyata enggak bisa, gurunya enggak siap dan sebagainya. Maka langkah terakhir Anda harus melakukan namanya tindakan perbaikan. Ya, misalnya tadi Anda mengevaluasi planningnya seperti apa, lalu lalu ceknya bagaimana. Nah, setelah itu, setelah ketahuan, oh ternyata problemnya di sini, maka Anda harus menyusun ulang, memperbaiki ulang plannya yang harus disesuaikan. Ya. Nah, kalau sudah diperbaiki, maka langkah berikutnya dilakukan do lagi, dan setelah dilakukan do, maka dilakukan cek lagi. Setelah dilakukan cek lagi ternyata masih belum sempurna, lakukan tindakan lagi, action ya. Nah, maka itulah yang disebut namanya siklus PDCA ya, untuk mencapai visi itu. Jadi terus berputar supaya visi itu semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan akhirnya sempurna menuju tujuannya. Ya, dari bawah mungkin tadinya awal-awal belum sempurna, ya, tetapi Anda terus memperbaiki, planningnya dilakukan, kemudian dicek, setelah dicek lakukan tindakan perbaikan, ya, lalu diperbaiki planningnya, dilakukan lagi, dicek lagi, ternyata masih ada yang kurang, lakukan tindakan perbaikan lagi, action, lalu planningnya disempurnakan lagi, do lagi. Makanya siklus PDCA itu muter terus. Nah, ketika siklus PDCA ini berjalan dengan baik, maka misi Anda itu akan terus bergerak naik menuju titik goalnya itu, ya. Nah, itu kira-kira visi misi bagaimana Life Skills ini bisa menjalankan visi misinya, ya. Jadi Anda harus punya planning, apa yang harus dilakukan, kontrolnya bagaimana, lalu actionnya bagaimana, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya strategi. Nah, strategi di lapangannya bagaimana, ya.
Nah, di LiveSkit saya coba membagi, mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan sesuai kontekstualnya ya. Saya coba menginventarisasi ada 3 tahapan strategi ya. Yang pertama yaitu kita coba masuk dengan memperkenalkan program 10H Anak Indonesia. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak langsung dicurigai sebagai wah ini mau ada penginjilan, apalagi kalau Anda mau buka LiveSkit yang umum, maka langkah yang efektif itu adalah melalui memperkenalkan 10 program Hak Anak Indonesia. Karena ini menurut konvensi PBB diakui dunia dan Indonesia sudah ikut meratifikasi. Artinya apa? Artinya kalau orang ada yang menentang program 10 Anak Indonesia ini bisa dipidana ya, bisa dilaporkan. Ya, jadi kalau kita buka LiveSkit lalu ada orang nggak setuju, ya kita bisa aman karena kita punya program 10H Anak Indonesia ya. Nah, step berikutnya untuk supaya gampang diterima di lapangan, orang tua dan sebagainya, maka kita mulai mengajarkan karakter building. Tujuan dari karakter building ini adalah membawa perubahan secepatnya kepada anak-anak. Ya. Nah, materi-materi karakter building ini sudah pernah saya kirimkan. Jadi nanti anak-anak yang ikut saya berharap 3-5 kali pertemuan paling banyak anak-anak itu sudah mengalami perubahan. Dan ketika anak-anak itu sudah berubah, misalnya yang tadinya malas jadi rajin, yang kasar jadi lembut, yang tadinya tidak pernah memuji orang tuanya jadi memuji orang tuanya, kalau disuruh orang tuanya sekarang tidak pernah ogah-ogahan tapi langsung dikerjakan gitu ya. Nah, sehingga ketika orang tua melihat ini, maka ada dampak dari hadirnya LiveSkit di tempat mereka ya. Dan akhirnya seperti apa yang pernah disaksikan Pak Ronald di LiveSkit di Perum 1 Tangerang yang awalnya mendapat tentangan gitu ya. Nah, ternyata setelah melihat anak-anak saya kok sekarang jadi manis, jadi baik, berubah karakternya gitu ya. Dan akhirnya ibu-ibu itu senang. Malah ibu-ibu ini akhirnya menjadi alat promo gitu ya. Malah kadang-kadang ketemu tuh gang sebelah, malah dia bilang, di tempat gang kami ada LiveSkit loh, anakmu boleh ikut gitu ya. Nah, itulah tujuan supaya apa? Supaya kita bisa diterima di tempat begitu ya. Lalu nanti bagian ketiga pelan-pelan kita bisa mulai masuk di dalam materi penginjilan anak ya. Ya, itu visi kita tadi, misi kita tadi melalui penginjilan anak ini supaya anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi ya, membawa mereka kepada Kristus. Tetapi bagi teman-teman yang ada di kantong-kantong Kristen tidak harus masuk mulai dari 10H anak ya, nggak masalah. Tetapi saya sarankan mulai dari 10H anak, lalu karakter building, baru nanti setelah kita diterima di lapangan, mereka sudah menyambut kita, mereka merasa enjoy, maka saya yakin Anda buat program apapun mereka akan tetap mendukung ya. Nah, 10 program Hak Anak Indonesia itu apa sih? 10 Hak Anak Indonesia itu adalah ini juga banyak orang tua yang belum tahu. Anda juga sebagai fasilitator atau koordinator LiveSkit Anda harus hafal, harus tahu ya, bahwa anak di Indonesia itu berhak mendapatkan nama atau identitas ya. Jadi kalau ada anak lahir belum punya akte, itu orang tuanya bisa bermasalah ya begitu ya dengan negara. Kemudian hak memiliki kewarganegaraan, hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh makanan, hak atas kesehatan tubuh yang sehat, hak rekreasi ya, hak mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak untuk berperan dalam pembangunan, hak untuk mendapatkan kesamaan ya. Nah, LiveSkit mungkin tidak 10-10-nya ya, kalau di tempat Anda bisa 10-10-nya itu sangat bagus, tapi minimal Anda berikan 2 saja sudah bagus, misalnya hak pendidikan dan hak bermain. Jadi anak-anak mendapat pendidikan ya, anak-anak juga mendapatkan hak untuk bermain, mereka merasa sukacita, gembira. Kalau datang ke LiveSkit itu enjoy, menyenangkan gitu ya, mereka melupakan masalah-masalah beban misalnya dan sebagainya. Nah, itu Anda sudah memenuhi salah satu hak anak Indonesia ya. Nah, nanti ada rekreasi ya, salah satunya nanti ada acara saving arrow misalnya gitu ya,
di 16 Juli itu adalah bagian dari mana kita memberikan hak rekreasi kepada anak-anak, selain hak bermain juga hak pendidikan, ya. Kira-kira itu, ya. Sehingga nanti kita bisa melihat, ya, Life Kit ini menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak, ya. Nah, oleh karena itu saya mendapat beberapa japri dari teman, Pak, kami anak-anak kami kok menurun ya Pak jumlahnya gitu ya. Oleh karena itu saya bilang, buatlah Life Kit tempat Anda itu menjadi tempat yang dinanti-nantikan oleh anak-anak, ya. Anda bisa membuat melalui permainan game, menonton film yang inspiratif, menceritakan kisah-kisah tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang menginspirasi anak-anak, pemimpin dunia. Bisa juga menyediakan buku-buku bacaan, materi digital, anime, banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya. Sehingga di sana, karena dunia anak itu adalah dunia bermain, maka mereka akan belajar bermain, bernyanyi dengan happy, ya. Kira-kira itu tadi bagian kedua, yaitu sebuah strategi yang harus kita jalankan, ya. Nanti di lapangannya teman-teman bisa mengembangkan lagi, tapi itu adalah contoh atau petunjuk atau guide untuk teman-teman di lapangan. Lalu yang ketiga itu adalah materi, ya. Jadi untuk teman-teman bisa melakukan PDCA, Plan Do Check Action, ya. Nah, plannya itu Anda harus punya materi, punya program kan gitu, supaya program itu bisa dilakukan. Misalnya di tempat saya ingin membuat program anak-anak yang nggak bisa baca dalam 4 bulan setelah belajar di Life Kit bisa baca. Ya, itu. Nah, materinya apa? Nah, kalau Anda nggak punya materinya, ya Anda nggak bisa menyusun plan, nggak bisa membuat do, check, action. Oleh karena itu, Life Kit juga menyediakan materi-materi, ya. Ini saya sudah kumpulkan dan sudah susun, ya. Ada materi-materi untuk pelayanan anak, gitu ya. Ada ya dari kisah surga itu dari apa? Dari EE, kemudian ada kisah nyata. Dari Liveword, ada Awana, ada itu dari PEA, buku tanpa kata, ada Kids Story dari Amerika, ada Explorer dari TMC, ya, ada Superbook, ada buku tanpa kata, ada penginjilan 1 menit, ya, banyak sekali materinya. Dan ini semua nanti akan Anda dapatkan. Dulu sudah sebagian sudah saya pernah share, ya, di grup ini, ya. Nah, lalu ada materi TMC yang Anda bisa download langsung di HP Anda, gitu ya. Nah, nanti juga ada film-film Superbook yang kemarin coba saya kumpulkan, gitu ya, supaya Anda bisa menggunakannya juga, ya. Saya juga sudah menginventaris buku-buku saya yang lama, saya sudah jadikan PDF semua, ya. Jadi ada kurang lebih mungkin 100 buku PDF, gitu ya, yang nanti bisa juga ini dipakai sebagai referensi pelayanan, ya. Bagaimana membuat game yang menarik, bagaimana membuat cerita yang menarik, bagaimana membuat cerita yang menarik, ya, PowerPoint yang menarik, dan seterusnya, ya. Lalu ini juga sudah pernah saya bagikan PDF, ya, 500 alat peraga, ya, 500 alat peraga. Ini sudah banyak dipakai di guru-guru sekolah minggu, gereja-gereja di Indonesia, ya. Bahkan saya sudah bikin alat peraganya disimpan di galeri sekolah minggu, ya, di galeri kampung sekolah minggu di Batu Malang, ya. Nah, nanti Anda baca bukunya ini, Anda bisa bikin sendiri alat peraganya dengan bahan-bahan daur ulang. Dan semua materi itu sedang saya susun, saya simpan di dalam sebuah namanya folder Google Drive, ya. Kurang lebih ada 100 GB. Nah, nanti itu yang akan di-share melalui email. Teman-teman yang sudah kirim email akan di-share, saya akan kasih passwordnya, ya, passwordnya sesuai dengan nomor urut atau nomor Life Kit Anda, ya, namanya gitu. Misalnya Life Kit Celengsi 01 titik belakangnya gitu, ya. Jadi nanti Anda bisa buka Google Drive ini, Anda bisa download, ya. Itu yang berkaitan dengan strategi materi, ya. Kemudian saya berharap teman-teman juga mempunyai format kegiatan yang seragam, ya. Nah, diharapkan ketika memulai Life Kit, ya, Anda anak-anak diajak berdiri, guru-gurunya, ya, pembimbingnya semua berdiri di depan, lalu melakukan doa pembukaan, kemudian membungkukkan badan, memberikan hormat, ya.
Nah, kalau di Celengsi itu memberikan hormatnya, kemudian sambil bilang selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, lalu pemimpinnya bilang Life Skit Indonesia, lalu anak-anak meneriakkan hadiahnya Children Today, Leader Tomorrow, ya. Kemudian baru dimulai kegiatan belajarnya, ya. Ini urut-urutan. Sebetulnya sebelum doa pembukaan itu ada bagian membuat sebuah salam, sebetulnya salam yang unik, ya. Membuat salam yang unik sehingga dia bisa menjadi menarik buat anak-anak, gitu ya. Nah, berikutnya yang kelima yaitu ini adalah format lokasinya. Jadi teman-teman yang sudah buka Live Skit diharapkan tempatnya itu ada tanda spanduk. Kalau spanduk nggak bikinkan, kita akan bikinkan X bannernya, kira-kira gitu ya. X bannernya, nah, nanti berisi foto anak-anak, lalu ada juga X banner berisi 10 hak anak Indonesia, misalnya seperti itu ya. Lalu nanti harus ada absen, ya, ada gambar anak-anak tadi di X banner atau di spanduk. Ya. Lalu Anda mengisi laporan data Google Form yang saya share ya. Tanggal sebagian sudah ada yang mengisi, saya lihat ada 25 Live Skit yang sudah mengisi, misalnya Live Skit nomor berapa, tempat di mana, namanya apa, tempatnya di mana, ya, koordinator atau penanggung jawabnya siapa, gurunya siapa-siapa, jumlah anaknya berapa, lalu melampirkan fotonya di sana, ya. Jadi itulah tadi gambaran dari strategi pembelajaran dan strategi pelayanan anak supaya kita memiliki paling tidak guidance atau petunjuk untuk mencapai visi dan melakukan misi secara bisa seragam minimal begitu ya, bisa sama kira-kira. Nah, dan yang terakhir sebelum penutup ya, saya akan menyampaikan sebuah kisah film inspiratif gitu ya, yang saya dapatkan, saya sangat tersentuh dan melihatnya luar biasa ya. Ketika ada seorang anak memecahkan mangkok ibunya itu pada pemberian neneknya ya, dan itu menjadi barang antik tapi dipecahkan anaknya. Kita lihat bagaimana tindakan seorang ayah dan ibunya melalui kejadian itu mendidik anaknya. Ternyata ini memberikan dampak yang luar biasa. What happened? I was trying to get a banana. Then it just slipped. Oh, no. You okay? Yeah? You didn't get hurt, right? No. Oh, no. I think Mommy's grandma gave her this. It's okay. It was an accident, right? Yeah. Yeah, so it's okay. Don't worry about it. Okay. Okay. Well, I guess we should clean this up, right? Yeah. All right. Don't move from there, okay? Okay. I'm gonna clean it up. Daddy, I'm very sorry. Oh, I know, buddy. Don't worry about it. Okay. It was an accident. How are we gonna tell Mommy? I know. My thoughts exactly. You have any ideas? Anything at all? We should go get a new one. A new one? Yeah. That's a good idea, but this one, I don't think you can buy this one in the store anymore. Why? Because this one was really old. I'm pretty sure Mommy's grandma gave it to her. Oh. But we could go find one that looks similar to it. Yeah. Should we go do that? Yeah. All right, let me finish up cleaning and we'll go get one that looks just like it. Yeah. All right. You seem awfully excited to be replacing this bowl you broke. That looks like it. What? That looks like it. Ooh, this does look like it.
You think this will work? Yeah. You think she'll notice? Yeah. Wait, you think she'll notice? No. Okay, cool. Let's get this. Yeah. All right. Ooh, wait, I have an idea. What? We should get Mommy a backup present to give her in case she notices that's not her bowl, to make her less mad at you. That's a great idea. All right, let's find something. Go. We are just waiting on the couch for Mommy to get home. Yep. Are you nervous at all? A little bit. You are? Yeah. So am I, to be honest. Mommy? Yay, Mommy's home! Mommy! That natural. Hi, guys! Hi, guys. How was your day? Awesome. Uncle asked her how her day was. Hi, Mommy. Hi, buddy. Hi, Mama. Hi, Mommy. Oh, I missed you so. Hey, Titus. Hi. You want to go talk with me for a second? Yeah. Come on. Okay, so, I kind of feel bad she doesn't notice. Should we tell her the truth? Yeah. Alright, let's tell her the truth. Whatever happens, it was an accident, right? Yep. And we have those backup presents. Yep. Alright, let's go tell her. Titus has something to tell you. Mommy? That's a new bowl. It is. Did you guys get a new bowl? Yeah. What happened to the other bowl? Do you want to tell her what happened? I tried to get a banana, but it fell. And it broke. It broke? I'm very sorry, Mommy. It's okay, buddy. But we got you something. You got me stuff? Yeah. Go get it, go get it, go get it. Here I come. Here. And say sorry again, Mommy. Sorry again, Mommy. Oh, it's okay. Oh, What's your name? thanks, buddy. Welcome. That was really nice. Sorry again, Mommy. Oh, it's okay. I love you, Mama. I love you. Well, buddy, lesson learned, right? Yeah. It's better to be honest with people Yeah. and to shower them with gifts, Exactly. especially your mommy. Yeah. Ya, itu film yang menarik yang bisa menginspirasi kita ya. Jadi bagaimana seorang anak mengambil pisang melalui mangkoknya, ternyata dia menjatuhkan mangkoknya dan jatuh pecah ya. Dan kita lihat bagaimana orang tua menangani dan mendidik dari kejadian itu ya. Biasanya kalau kita sebagai orang tua bagaimana reaksi kita ya, apalagi itu adalah mangkok antik ya. Mangkok yang merupakan pemberian dari orang tuanya, neneknya gitu ya. Dan ternyata itu anaknya menjadi ketakutan, tapi ayahnya punya ide gitu ya. Dan satu hal yang menarik, dia mengajarkan anaknya tentang sebuah kejujuran ya. Nah, kira-kira semoga film ini bisa menginspirasi ya, tujuannya apa? Tadi supaya melalui strategi pembelajaran, strategi pelayanan, kita juga bisa menginspirasi kepada para orang tua, kepada keluarga ya, kepada teman-teman supaya kita ini bukan menjadi guru yang biasa-biasa saja. Karena kalau guru yang biasa-biasa saja itu kan hanya memberitahu kepada anak-anak, tetapi kita adalah juga bukan guru yang baik saja, yang kerjanya hanya menjelaskan. Kalau guru yang unggul itu dia hanya menunjukkan, tetapi guru yang luar biasa adalah guru yang mampu menginspirasi kepada anak-anak. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke sesi berikut.